Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Ibu Kasma? Alhamdulillah sehat, baik. Sepertinya mukanya ini bercahaya ini. Ada kabar baik. Ya Allah, menakutkan ini. Oke, jadi Ibu Kasma, pada kegiatan PI 5 ini, tema pendampingan kita itu yaitu adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Nah, fokus pembahasannya kita itu adalah refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana lokal karya 3 dan penilaian praktik coaching. Bu Kasma, jadi berdasarkan hasil pemantauan pembelajaran daring selama 1 bulan terakhir ini, Ibu Kasma sudah mempelajari materi tentang apa saja? Oke, pengelolaan Modul berapa? modul 3.2, 3.3. Berarti yang terakhir itu. Kalau 3.2 tentang Pengelolaan sumber daya. Yang modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada kan? Oke. Jadi berdasarkan hasil pemantauan yang sudah saya lakukan di LMS, itu ada beberapa kegiatan alur merdeka yang sudah Ibu Kasma jalankan, dan saya melihat dari nilai-nilai yang sudah diberikan oleh fasilitator itu sangat baik. Dari misalnya tugas ruang kolaborasi, demonstrasi, kemudian koneksi, ada juga yang pokoknya alur merdeka mulai dari diri sampai aksi nyata. Kemudian dari itu misalnya pada ruang kolaborasi saya sudah melihat bahwa Ibu Kasma itu sudah berperan aktif dalam kegiatan diskusi. Baik memberikan saran, pendapat, tanggapan kepada rekan sama CGP ataupun pada saat. Oke, selanjutnya hasil observasi. Boleh dilihat hasil observasi dari pembelajaran rekam sejawat. cukup kurang atau lebih? Ini pas observasi, refleksi coaching, observasi. Oke, penyajian materi, metode pengajaran, cara motivasi murid, penerapan belajar berefleksi sosial. Oke, jadi berdasarkan hasil observasi ini bahwa rekannya Ibu itu sudah melakukan aspek dan strategi pengembangan, misalnya dari penyajian materi, metode pembelajaran, dan selanjutnya pada penerapan aksi nyata modul 3.1 itu kan CGP itu ditugaskan untuk melaporkan implementasi melalui LMS, kemudian mendiskusikan pengalaman dan refleksi dari aksi nyata bersama pendamping pada saat pendamping individu. Nah, seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya refleksi yang pertama itu pada modul 3.1 kan tentang pengambilan keputusan kan. Nah, di situ ada suatu materi tentang dilema. Ada dilema etika dan ada yang namanya wujudan Moral. Nah, wujudan moral. Di sini kalau kan Ibu Kasma juga selaku kepala sekolah, bagaimana proses pengambilan keputusan yang selama ini Ibu Kasma lakukan di sekolah Ibu sendiri? Salah satu contohnya seperti apa? Peristiwanya bagaimana? Saya kan di sekolah sebagai LPM, tapi tugas pokok saya guru. Jadi setiap hari aktivitas saya itu fokus ke yang saya tangani. Itu saya masih siswa datang terlambat dengan kurang masuk di situ.
Jadi itu pengambilan keputusannya saya juga masih bingung ini mau menentukan benar-benarnya dan benar salah itu untuk apa. Jadi proses pengambilan keputusannya tadi itu berarti berdasarkan sudah dengan ada beberapa langkah dalam pengambilan keputusan itu. Saya mengikut jangka panjangnya itu biar dapat ijazah satu kali mau masuk SMP itu cuma saya serahkan dengan guru SMP lagi. Kalau memang dia punya model masih seperti itu, tapi insya Allah pada saat terpisah nanti saya sampaikan kalau bisa dia berubah punya cara begitu tidak hadir, kurang hadir. Dan memang Gimana dengan rekan-rekan sejawatnya Ibu Kasma? Pernah mengalami proses pengambilan keputusan? Apakah pernah mengalami posisi dilema etika atau bujukan moral? itu sering kalau dari dulu tapi nanti ini baru saya tahu ada yang namanya ini kan pengambilan keputusannya di lini etika itu sering dilakukan itu kalau perangkat sekolah itu ya penentuan kenaikan kelas itu sering dilakukan kalau kemarin dengan ini kelulusan juga ya karena sebelum pengumuman dilaksanakan dengan dengan penentuan kenaikan kelas pelajaran dan alat peraga yang sesuai dengan materi. Kemudian yang kedua, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Yang ketiga, menyiapkan video pembelajaran dan LKPD. Saya lihat tadi semua sudah terlaksana dengan baik. Kemudian apa rencana Ibu ke depan pengembangan diri Ibu untuk hal-hal yang belum terlaksana seperti yang belum maksimal dari iya itu sudah Itu lebih memperdalam persepsi dan motivasi supaya murid lebih bersemangat, Bu. Oke, Ibu Kasma, tadi sudah berdasarkan hasil pemantauan saya dari kegiatan coaching supervisi akademik dari kegiatan pasca observasi. Di sini ada prinsip-prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang terdapat pada si coaching. Nah, dari saya melihat tadi bahwa prosesnya itu sudah sangat baik karena ada kemitraan, ada diskusi antara dua, kemudian tujuannya juga sudah ada, kemudian tidak menggurui, itu untuk kemitraan. Kemudian prosesnya juga kreatif, mendengarkan. Nah, kemudian kan di coaching ini kan dia memaksimalkan potensi yang terdapat pada si coaching, itu sudah bagus. Namun di sisi lain, kalau saya melihat lagi ada namanya masih kurang sedikit, yaitu bagaimana memberikan pertanyaan pertama yang berbobot, kan? Jadi kedepannya akan bisa lebih baik, insya Allah. Oke, jadi kita sudah melakukan berbagai sesi diskusi dari kegiatan awal sampai akhir. Sekarang kita ke bagian akhir pendampingan. Nah, bagian akhir pendampingan ini saya akan mengingatkan Ibu Kasma, seperti pada PI2 kalau tidak salah, PI2 itu Ibu Kasma mengisi survei kan pada LMS ada 5 orang guru, kemudian kepala sekolah, 5 orang siswa, dan itu ya, itu kan minggu lalu. Nanti Ibu Kasma mengisinya itu pada LMS di sini, nanti dibuka. Jadi yang dilakukannya itu kapan? Sebelum PI 6. Sebelum PI 6. PI 6 itu kan lokakaryanya tanggal 17. Jadi sebelum itu sudah dilaksanakan pengisian di LMS. Oh, di LMS. Tapi kita mau undang ini juga. Langsung bisa diserban ini. Baik. Kemudian juga untuk mendiskusikan terkait pemetaan aset.